Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita semua dapat dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat suci ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai zakat. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama untuk membacakan ayat yang ada kaitannya dengan tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ba'nis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Setiap orang pasti ingin tercukupi semua kebutuhannya. Namun kenyataannya tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan Islam memiliki solusi untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat, yaitu dengan mengeluarkan infak, sedekah, dan zakat. Nah, infak artinya adalah mengeluarkan sebagian harta untuk bertujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah adalah memberikan sesuatu, baik itu berupa materi ataupun non-materi. Adapun zakat artinya harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Secara bahasa, zakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka, yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan baik. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari hartanya. Secara lahiriah, jika seseorang mau mengeluarkan zakat, maka hartanya itu akan berkurang. Namun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian, karena dengan berzakat akan membawa keberkahan dan bertambahnya pahala. Dan dengan berzakat pula akan menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang yang berhak menerimanya, dan juga akan mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, sedangkan secara istilah syariat, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Nah, sebagai rukun Islam yang ketiga, perintah mengeluarkan zakat ini berbeda dengan rukun Islam yang lainnya. Mengapa? Karena selain berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, zakat ini berhubungan secara langsung dengan manusia atau hablum minannas. Dalam syariat, zakat ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat harta atau yang biasa kita sebut dengan zakat mal. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadan. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang sifatnya itu tahan lama, kemudian mengenyangkan, dan banyak ditanam oleh orang.
Dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap jiwanya itu sebesar 1 sa atau 3,1 liter dan setara juga dengan 2,5 kg. Dan apabila kita uangkan itu akan seharga dengan makanan pokok. Kemudian apa saja sih syarat-syarat muzaki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama itu beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan, dan juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga itu orang yang mampu membayar zakat fitrah. Maksudnya itu dia mampu atau memiliki kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Kemudian kapan saja waktu untuk berzakat fitrah? Nah, yang pertama itu ada namanya waktu takjil. Nah, waktu takjil ini hukumnya diperbolehkan. Jadi dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga akhir bulan Ramadan atau sebelum maghrib saat berbuka puasa. Kemudian yang kedua itu ada waktu wajib. Nah, waktu wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam saat sholat maghrib di akhir bulan Ramadan hingga sampai sebelum sholat subuh. Dan yang ketiga itu ada waktu yang lebih utama atau waktu afdol. Nah, ini itu adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, untuk patokannya itu sholat Idul Fitrinya ketika kita di kampung halaman atau tempat tinggal kita. Nah, kemudian yang kedua itu adalah zakat harta atau zakat mal. Nah, zakat harta ini adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Apa saja syarat-syarat muzaki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat mal? Yang pertama, sama seperti yang zakat fitrah, dia itu beragama Islam. Kemudian merdeka atau dia bukan budak dan bukan hamba sahaya. Kemudian yang ketiga, harta milik sempurna, jadi bukan harta dari hasil pinjaman dari orang lain. Kemudian yang keempat, hartanya itu mencapai 1 nisab. Nah, nisab ini adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang kelima adalah sudah haul atau mencapai 1 tahun dimiliki. Nah, untuk jenis harta tertentu, hal ini tidak disyaratkan. Dan apa saja harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat mal? Yang pertama itu adalah emas atau perak, kemudian harta perniagaan, kemudian peternakan, pertanian, dan harta temuan atau rikaz. Selain muzaki, ada juga mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang tadi di awal sudah kita bacakan, ternyata ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Di antaranya yang pertama adalah fakir, yaitu seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu orang miskin, yaitu seseorang yang memiliki pekerjaan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah amil atau orang yang ditunjuk oleh pemerintah dan masyarakat menjadi petugas zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada rikob. Nah, yang termasuk rikob ini adalah orang Islam yang menjadi tawanan orang kafir seperti budak dan hamba sahaya. Kemudian yang keenam adalah gorimin, yaitu orang yang memiliki hutang tapi untuk kepentingan yang diperbolehkan dan bukan untuk maksiat. Kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu seseorang yang dalam perjalanan jauh dan tidak memiliki tujuan untuk maksiat. Nah, kemudian apa saja hikmah bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat atau hikmah berzakat? Nah, yang pertama itu
sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mengurangi kesenjangan sosial antara orang yang mampu dan orang yang kurang mampu. Kemudian untuk menyucikan diri kita dari dosa dan memurnikan jiwa kita. Kemudian yang keempat, untuk menumbuhkan sifat dermawan. Yang kelima juga sebagai alat pembersih harta dan jiwa kita. Kemudian yang keenam, untuk menolong, membantu, dan membina kaum duafa atau orang-orang yang lemah secara ekonomi. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Nah, hanya itu materi yang dapat disampaikan dalam tema mengenai zakat. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk berzakat di bulan Ramadan ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.